Geospatial. Tutorial Geospatial. Talk show Geospatial. and many more. We're around Indonesia. Nama saya Dinda Pratiwi Putri, biasa dipanggil Dinda. Saya lulusan dari Teknik Geomatika. Sudah lama saya berkecimpung di dunia geospasial, khususnya surveyor, geospatial data processing, researcher juga, dan beberapa trainer di beberapa kesempatan. Kemudian saat ini pekerjaan saya adalah mine surveyor di kontraktor pertambangan. Namun sebelumnya saya sempat lama bekerja di konsultan dan memang banyak sekali proyek yang saya kerjakan itu umumnya adalah pemetaan foto udara ataupun UFV. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ke teman-teman bagaimana sih sebenarnya pemetaan UFV ini di industri dan juga sebenarnya ada nggak sih tips and triknya dalam pemetaan UFV ini namun tetap berdasarkan standar SKKNI. Oke, nah dalam bootcamp kali ini ada 4 pertemuan, di mana kelas yang pertama kali ini kita akan isi dengan materi pemetaan dengan UFV, khususnya dengan dasar ilmu fotogrametri, kemudian ada pengenalan UFV, pemanfaatan UFV, perencanaan misi pemotretan, dan juga pengenalan dari perangkat lunak yang digunakan dalam pengolahan data foto udara, yaitu perangkat lunak dari Agisoft Metashape dan juga Cloud Compare. Untuk minggu kedua ataupun kelas kedua, kita akan melakukan pengolahan data foto udara. Itu saya akan jelaskan bagaimana dasar dari pengolahan data foto udara itu. Kemudian yang ketiga, kita masih melakukan pengolahan data foto udara, yaitu khususnya untuk filtering, pembuatan ortofoto, dan juga DEM. Untuk kelas keempat nantinya kita akan banyak berdiskusi dari layouting, kemudian juga saya akan juga membagikan beberapa tips and trick dalam pemrosesan dari foto udara itu. Oke, selanjutnya kita awali dulu dengan dasar dari ilmu fotogrametri. Mungkin kalau yang belum tahu, jadi pemetaan foto udara ini adalah salah satu ilmu yang dipelajari di dalam fotogrametri. Mana fotogrametri ini merupakan cabang ilmu dari ilmu kebumian geodesi itu, yang artinya adalah menurut ASPRS, fotogrametri ini merupakan suatu seni, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi untuk mendapatkan informasi tentang objek fisik melalui proses perekaman, pengukuran, dan juga interpretasi gambar. Jadi, sebenarnya ngapain sih gitu kan kita melakukan foto udara? Nah, kita ini melakukan foto udara ini untuk mendapatkan informasi, baik dari gambar yang kita ambil, ataupun informasi lanjutan dari pengolahan gambar tersebut. Banyak foto udara yang bisa kita gunakan sebagai peta, kemudian kita buat garis kontur pun bisa, topografi ataupun ketinggian yang dibuat seperti DEM, yang merupakan produk lanjutan juga bisa dari foto udara. Sehingga definisi fotogrametri ini adalah kita mengekstrak suatu informasi yang kita dapatkan melalui foto yang kita ambil. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, di sini ada foto hasil pemotretan drone. Menurut teman-teman, apakah gambar ini udah bisa disebut sebagai peta atau belum? Belum, Mbak. Ya, benar. Gambar ini memang belum bisa disebut sebagai peta. Simpelnya, selain memang gambar ini belum memberikan informasi yang dapat kita terima dengan mudah, yang seperti yang menggambarkan pada peta umumnya, namun ada satu hal penting gitu yang dinyatakan dalam gambar ini bahwa peta itu kan harus mewakili ukuran dalam kondisi sebenarnya, atau gambaran pada peta harus sama dengan gambaran yang ada di lapangan. Sedangkan hasil foto dari drone yang hanya raw datanya saja, hanya fotonya saja, itu belum bisa dikatakan mewakili ukuran sebenarnya.
Kenapa? Karena dari gambar tersebut itu realitanya di lapangan itu ukurannya belum sama. Misalnya kita lihat di sini ada atap dari gedung-gedung, kemudian ada jalan. Apabila kita ukur dalam gambar yang hasil pemotretan drone aja, itu nilai panjang, nilai lebarnya itu belum sama. Sehingga secara ukuran dia belum bisa mewakili ukuran sebenarnya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena hasil dari pemotretan drone itu sendiri mengalami suatu kondisi yang menyebabkan adanya kesalahan, adanya distorsi kita sebut. Sehingga memang perlu dilakukan pemrosesan lebih lanjut supaya foto yang kita miliki nantinya itu dapat mewakili ukuran sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita pelajari bahwa sebenarnya dari suatu foto itu memiliki proyeksi sentral, di mana proyeksi yang benar itu hanya berada pada di tengah foto. Jadi yang tengah fotonya itu dia memiliki proyeksi yang benar, namun semakin ke ujung, semakin ke sampingnya, itu dia mengalami suatu kesalahan. Jadi misalnya kita lihat hasil foto dari drone, memang terlihat seperti dari atas. Namun yang memiliki proyeksi yang paling baik adalah pusat fotonya. Sedangkan yang objek-objek yang berada di pinggir foto itu mengalami distorsi seperti radial displacement ataupun scale difference yang menyebabkan dia itu memiliki proyeksi yang sentral. Sedangkan kalau peta itu proyeksinya adalah ortogonal. Sehingga kita perlu melakukan pemrosesan untuk meminimalisir kesalahan proyeksi tersebut gitu. Sehingga kesalahan proyeksi yang dimiliki hasil pemotretan foto udara itu bisa kita atasi dan akhirnya realita dari foto udara itu sama dengan realita di lapangan. Karena kesalahan dari central projeksi ini menyebabkan kesalahan ukuran, kemudian kesalahan bentuk juga bisa, dan juga posisi objeknya itu nanti menjadi tidak sesuai dengan